Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Liyun, yaitu di part ke-6. Langsung saja. Makan biskuit enaknya dicelup dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Liyun yang sedang membaca koran dan ia pun berkata, banyak pejabat yang korup tertangkap akhir-akhir ini, termasuk orang-orang dari keluarga bangsawan. Lalu Sosweli pun berkata, dulu mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan tidak ada yang berani melawan mereka. Ini menunjukkan bahwa kaisar baru memiliki pemerintahan yang bagus. Lalu Liyun pun berkata, istriku, kau sering memuji kaisar, apakah kau sangat menyukainya? Lalu Sosweli pun menjawab, orang bilang dia sangat cantik dan juga sangat luar biasa. Dia juga mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang kondusif untuk pengembangan para pemimpin. Aku mendengar bahwa sistem ujian kekaisaran telah diadakan lagi. Tidakkah kamu ingin mengikuti ujian? Mungkin kamu bisa mendapatkan juara. Lalu Liyun pun menjawab, lupakan saja, aku kan idola yang tampan dan romantis. Aku takut kalau kaisar melihatku dia akan menyukaiku. Bukankah itu akan sangat merepotkan? Lalu Sosweli pun memandanginya berkata, kau benar, jika kaisar melihatmu dia pasti akan langsung menyukaimu. Di sana Liyun pun bergumam, kenapa dia tidak mengejekku kali ini? Apakah aku begitu tampan sampai-sampai kaisar bisa jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Lalu tiba-tiba Li Sui dari belakang pun datang berkata, Tuan Tanah, kakak Sosweli, aku mendengar bahwa bunga-bunga di luar kota semuanya bermekaran, pemandangannya sangat spektakuler. Lalu Sosweli pun berkata, apa hubungannya dengan kami? Lalu Li Sui pun menjawab, karena kakak Sosweli sangat menyukai Tuan Tanah dengan pemandangan yang begitu indah, kamu pasti ingin menonton bersamanya. Lalu Sosweli pun malu-malu berkata, kau anak kecil, bicara apa kau ini? Di sana Li Sui pun berkata, jangan pura-pura, aku tahu kakak So sangat mencintai Tuan Tanah. Aku sudah perhatikan setiap hari. Aku diam-diam memperhatikan kalian berdua. Dari tatapan kalian, aku yakin kalau kalian berdua benar-benar saling mencintai. Sambil terlihat Sosweli di sana yang hanya terdiam malu-malu. Lalu di sisi Liyun ia pun berkata, sepertinya aku tidak bisa melewatkan pemandangan yang indah. Jadi Sosweli, apakah kau mau ikut denganku? Lalu Sosweli pun menjawab, karena Li Sui ingin melihatnya, terpaksa aku harus ikut melihatnya juga. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di luar kota Dagan, dan di sana ternyata ada Liyun, Sosweli bersama Li Sui. Lalu Liyun pun berkata, sepertinya kita terlambat, jadi tidak bisa melihat hal yang menarik. Lalu Li Sui pun berkata, ini semua karena kalian terus bermesraan di jalan, jadi kita terlambat. Lalu Liyun pun marah berkata, hei, kenapa kau malah menyalahkan kami? Itu semua karena kau yang terus makan sepanjang jalan sampai-sampai perutmu buncit. Sambil terlihat perut buncit dari Li Sui itu, dan ia pun berkata, Tuan Tanah, jangan salahkan perut buncitku. Ini semua kan karena Tuan Tanah bilang akan membelikanku apapun yang aku mau sepanjang jalan. Lalu di sana Liyun pun menjawab, kata-katamu itu bisa membuatku salah paham, karena semua yang bayar adalah Sosweli. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau mengeluarkan banyak uang hanya untuk hal ini? Di sana Sosweli pun tersenyum berkata, itu karena aku akan langsung memotong uang sakumu, jadi aku tidak akan kehilangan uang. Sambil terlihat Liyun di sana yang terbengong. Lalu Sosweli pun pergi berkata, lupakanlah, sepertinya kita tidak bisa melihatnya hari ini, jadi mari kita kembali besok. Lalu Liyun pun bergumam, meskipun dia tidak berkata langsung, tapi aku yakin dia sedikit kecewa. Apakah ada cara untuk membuatnya bahagia? Sambil ia melihat ke arah sinar yang mendekatinya, dan ia pun bergumam, kunang-kunang. Sambil kita diperlihatkan beberapa kunang-kunang yang banyak di sana menerangi bunga-bunga yang ada di sekitar mereka. Lalu Liyun pun berkata, bagaimana? Bukankah ini sangat indah? Berapa nilai yang aku dapat untuk hal ini? Lalu Sosweli pun menjawab, sepertinya aku akan memberikan nilai 9. Lalu Liyun pun berkata, aku pikir kamu akan sangat senang dengan hal ini. Lalu Sosweli pun menjawab, jika kamu mau membuatnya sedikit lebih indah, aku akan memberimu nilai 10. Lalu Liyun pun berkata, bukankah ini sistem nilai 10? Lalu Sosweli pun berkata, bodoh,
Tentu saja ini sistem nilai 5. Sambil ia melihat ke arah Liyun itu, lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gunung es di sana dan beberapa prajurit yang menyerang berkata, "Bunuh mereka, pergilah ke neraka." Ternyata ia menyerang seseorang yang tinggi besar bersama gadis yang memakai mantel. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang tinggi besar itu yang melihat ke arah mereka, dan tiba-tiba mereka pun langsung dihajar hingga mereka pun terpotong-potong akibat tebasan dari kapak orang itu. Dan di sana orang itu pun berkata, "Apakah ini sekelompok orang yang kau bunuh sebelumnya?" Haha, sepertinya pria yang bernama Sishan itu juga tidak akan ada masalah bagiku. Sambil ia meninggalkan mayat-mayat yang bergelimpangan itu, lalu gadis itu pun membuka mantelnya dan ia pun berkata, "Saihan, baginya kekuatan kita tidak lebih dari kunang-kunang di antara bintang. Kekuatannya di luar imajinasimu. Kebijaksanaan, bakat dan karakternya semua adalah manusia terbaik." Lalu Saihan di sana pun berkata, "Lupakan, aku tidak peduli tentang itu. Kamu mengalahkanku, aku mengikutimu. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkanku, aku akan menghajarnya sampai mati. Dan juga jangan lupakan bahwa dia menyerah padamu pada akhirnya." Lalu gadis itu pun membayangkan saat bersama Liyun dan ia pun berkata, "Itu hanya untuk sementara. Dialah yang menyelamatkanku dari medan perang yang berkobar membara. Dia mengajariku untuk memahami rasa malu dan martabat. Dia adalah dewa dunia dan dia harus menjadi penguasa dunia." Akhirnya ada kabar dari dia. Sambil ia melihat ke arah rel kereta api di depannya, lalu ia pun berkata lagi, "Ayo pergi temukan dewa kita." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di penjara. Di sana terdapat pendeta yang berkata, "Dasar kau jalang, pas aku keluar, aku akan menunjukkan alasan kenapa bunga berwarna merah cerah seperti mereka." By the way, intinya dia marah kepada si Jenggot yang ngomongin tentang dia. Di sana si Jenggot pun tersenyum berkata, "Ho, aku bakal menunjukkan kenapa bunga krisan mekar di sini sekarang." Lalu mereka berdua pun beradu kepala sambil emosi berkata, "Kamu mau pergi? Aku yakin kau tidak tahu bagaimana rasanya dikacaukan 7 kali di dalam satu malam." Lalu Jenggot pun berkata, "Haha, lihat tubuh kurusmu, kau terlihat energik mirip jarum bordir." Sambil mereka dipandangi tersenyum oleh Liyun. Lalu Liyun pun berkata, "Apakah kalian berdua raja iblis yang berpikiran kotor? Bisakah kalian tenang sebentar? Ini seperti turnamen sindir-sindiran." Lalu di sana pendeta pun berkata, "Aku bisa diam, tapi kamu bawa makanan gak? Kamu bisa membuatku diam dengan mengisi mulutku dengan makanan. Kau datang ke sini tidak bersuara kayak hantu." Sambil ia menatap ke arah Liyun, dan Liyun pun berkata, "Kebetulan aku beli ini pakai uang yang aku sembunyikan dari istriku." Sambil ia membawa bungkusan di tangannya, lalu Jenggot pun berkata, "Jangan bilang itu roti lagi." Lalu Liyun pun berkata, "Apa? Roti? Mana mungkin aku bisa memperlakukan saudara-saudaraku begitu buruk. Kali ini aku secara khusus mengubahnya menjadi biskuit panggang." Sambil kita diperlihatkan 2 roti yang dibuka dengan tangan Doraemon, dan ia pun berkata, "Biskuit panggang." Lalu Liyun pun berkata lagi, "Karena aku mempertimbangkan kesehatanmu, aku menghilangkan semua bumbu makanan buatan tangan yang benar-benar sehat." Sambil mereka pun makan, dan si Jenggot pun berkata, "Wah, sungguh saudara sejati, terima kasih." Lalu pendeta itu pun berkata, "Sial, mengecewakan. Kau bisa datang dan pergi dari tempat ini kapanpun kau mau, tapi kau tidak bisa membawa teratai salju untuk dinikmati saudaramu." Lalu Liyun pun berkata, "Aku cuma seorang pria normal dari keluarga normal. Aku tidak berpikir aku bakal menangkap bahkan cuma bau teratai salju. Memangnya di mana aku bisa dapatkan beberapa buat kalian?" Lalu pendeta itu pun berkata, "Apa? Lalu apa aroma teratai salju yang kucium dari tubuhmu? Cuma orang yang memakainya secara teratur yang bakal punya aroma itu kan? Tapi kukira kau juga tidak salah. Perdagangan untuk barang-barang ini sepenuhnya dikendalikan oleh rumah tangga kekaisaran. Cuma permaisuri yang bisa mengkonsumsi setiap hari. Jadi ini kesalahpahamanku." Lalu Jenggot pun berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku pernah dengar beberapa rumor yang beredar di penjara ini. Sepertinya Huang dan departemen lain di tentara pemberontak sedang mencari pecahan benda yang melukaimu. Jadi pastikan untuk ekstra berhati-hati."
Lalu Liun pun berkata, aku paham, itu menjelaskan kenapa kepala keluarga Huang bersikap begitu arogan. Kalau benda itu benar-benar punya kemampuan untuk bertarung setara denganku, maka aku harus berhati-hati di sana. Jenggot pun berkata, aku juga dengar dari beberapa pria 6 pintu bicara, kayaknya mereka kehilangan semua kontak dengan penjaga patroli di gurun utara. Sepertinya mereka diserang oleh seseorang. Dan Liun pun berkata, kayaknya Dagan bakal segera terjebak dalam kekacauan. Aku tidak tahu apakah permaisuri baru akan mampu menangani masalah ini. Hai pendeta, bagaimana kalau aku mengeluarkanmu dari penjara ini hari ini? Sambil terlihat pendeta itu yang terkejut, dan ia pun tersenyum berkata, haha, lupakan saja, aku mungkin bakal dirilis dalam judul sementara pula. Kalau aku dibobol olehmu sekarang, aku bakal jadi buronan. Lalu Liun pun pergi tersenyum berkata, maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku bakal pergi berbelanja dengan istriku hari ini. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan suasana malam hari di kota Dagan. Lalu tiba-tiba dari depannya terdapat Li Shui, dan Liun pun berkata, Li Shui, ada apa? Li Shui di sana pun melihat dengan bertanya-tanya, dan ternyata di depannya terdapat Liun bersama Josueli. Dan Li Shui pun berkata, apa tuan tanah? Lalu Liun pun berkata, kamu baru saja pulang kerja. Bagaimana kerjanya? Lalu Li Shui pun menjawab, aku tidak mau membicarakannya. Aku merasa hidupku terlalu begitu cepat. Kenapa manusia harus kerja? Lalu Liun pun menjawab, kayaknya kamu baik-baik saja. Apa ini berarti kamu bakal mampu membayar uang sewamu itu di sana? Li Shui pun berkata, apa ini? Sewa apa? Apa yang kau bicarakan? Yang lebih penting tuan tanah, apa kamu butuh selir? Kenapa aku tidak menjadi selirmu saja? Lalu Liun pun berkeringat dingin tersenyum berkata, kalau aku berani menyetujuinya, kakak Josuelimu ini bakal mengulitiku hidup-hidup di sana. Josueli pun berkata, kayaknya kamu masih punya kesadaran diri. Lalu Li Shui pun berkata, tapi izinkan aku memberitahu kalian, ketika kereta sedang diuji hari ini, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sambil mereka berdua pun terbengong, lalu Liun pun berkata, sesuatu yang aneh, apakah alien muncul atau kiamat zombie dimulai kah? Sambil ia bercanda di sana, lalu Li Shui pun membayangkan kereta api itu yang dikelilingi dengan hantu, dan ia pun berkata, itu berhantu. Selama pengujian, getaran luar biasa terjadi pada rel kereta api, dan masalah kayak gini belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata itu cuma terjadi ketika dua kereta bergerak pada saat yang bersamaan. Aku pikir itu mungkin kereta hantu. Lalu Liun pun berkata, kereta hantu? Rel itu tujuan arahnya kemana? Li Shui pun menjawab, itu adalah jalur kereta api ke gurun utara. Kenapa? Apa ada yang salah? Lalu Liun pun bergumam, gurun utara? Sebelumnya Jenggot besar bilang kalau sekelompok penjaga patroli secara misterius hilang di sana. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Lalu Li Shui pun berkata, terserahlah, aku ngantuk, jadi aku akan pulang. Kalian berdua bisa habisin waktu untuk berjalan-jalan. Tapi tiba-tiba Josueli pun terkejut melirik ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, kenapa ada orang berkelumur di sini? Bahkan ramai sekali. Lalu Liun pun berkata, rumah besar Hong Xiu ada di arah itu. By the way, rumah besar Hong Xiu adalah tempat prostitusi ya Mok. Di sana Josueli pun berkata, kau cukup akrab dengan lokasi ini kan? Sudah berapa kali kau ke sana? Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Liun di sana pun tersenyum berkata, tidak, aku belum pernah ke sana. Ingatanku terlalu bagus. Aku masih ingat apa yang kamu kenakan pada hari itu setengah tahun yang lalu. Lalu Josueli pun berkata, memangnya itu mengesankan. Aku masih ingat apa yang kamu lakukan setiap hari selama setahun terakhir. Sambil terlihat Liun di sana yang tersenyum malu-malu. Lalu kita diperlihatkan beberapa orang yang melihat ke arah atas. Ternyata itu adalah Hualian yang dipandangi mereka. Sambil kita diperlihatkan Hualian yang melihat ke arah mereka juga dengan dada yang mantul ya Mok. Di sana Liun pun memandanginya sambil bergumam, aku bisa dapat banyak informasi darinya, tetapi satu-satunya tujuanku adalah hidup dalam damai dan tenang. Mendapatkan informasi darinya hanya akan menyeretku ke pusaran masalah.
Tapi di sana ia pun tiba-tiba terkejut karena Soswali pun berkata, apakah sudah selesai belum memandangnya? Lalu Liyun pun berkata, aku cuma berpikir kalau bahkan seseorang yang dicari seperti dia tidak mungkin bisa menandingi kecantikan istriku. Lalu Soswali pun cemberut berkata, lalu kenapa kau melihatnya lama sekali? Dan Liyun pun menjawab, maka mulai sekarang aku bakal selamanya melihatmu, bahkan saat kamu sedang makan dan juga tidur, oke? Lalu Soswali pun menjawab, kamu tidak punya rasa malu, siapa juga yang minta kau menatapku sepanjang hari? Sambil terlihat Liyun di sana yang tersenyum sambil ia memandangi Hwalin di atas, dan Hwalin pun bergumam, kenapa aku terus merasakan tatapan yang familiar padaku? Lalu ia pun berkata, sudah cukup, ayo kita kembali. Lalu ia pun bergumam, itu mungkin bukan apa-apa, sambil ia pergi dari sana. Sambil terlihat lagi ia yang berjalan bersama pelayannya. Tiba-tiba seseorang di depannya pun berkata, ya ampun, akhirnya kau kembali. Kau membuatku menunggu begitu lama. Ternyata itu adalah seseorang yang matanya buta. Lalu Hwalin pun berkata, kalian semua boleh pergi, saya perlu berbicara dengan pria ini secara pribadi. Dan ia pun bergumam, tampaknya keluarga Hwang semakin cemas karena mereka mengirim seseorang untuk mengomel lagi. Lalu si buta pun berkata lagi, sekarang waktunya sudah tiba, bisakah orang yang mendukungmu mengambil tindakan? Lalu Hwalin pun menjawab, bukannya kamu sudah puas sebelumnya mengatakan kalau kami hanyalah sebuah petikan yang tidak perlu? Ataukah kamu sudah melupakannya? Lalu si buta pun menjawab, itu kata kepala keluarga Hwang kan, aku cuma perantara, dia yang dipermalukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu Hwalin pun berkata, sepertinya kamu memang cukup terambil dengan seni bela diri. Dan si buta menjawab, apa yang membuatmu berpikir begitu? Lalu Hwalin pun tersenyum sambil berkata, dengan senyuman yang memuakan seperti milikmu, kamu bakal dipukuli sampai mati dari dulu kalau kamu tidak ahli dalam seni bela diri. Sambil si buta itu pun mendekati wajah dari Hwalin, dan ia pun berkata, kamu seorang gadis muda yang cukup lucu. Saya tebak matamu pasti indah kan? Di sana Hwalin pun menjawab, apa yang kau maksud dengan itu? Seindah apapun mataku, orang buta sepertimu tidak akan bisa melihatnya. Lalu si buta pun memelototkan matanya sambil berkata, mataku dulunya juga sangat indah, tapi dibutakan oleh seseorang, sambil ia menunjuk ke arah matanya. Lalu ia pun berkata lagi, kalian para pemberontak yang membutakanku. Betapa aku ingin mencungkil dan kemudian menghancurkan mata setiap pemberontak, sambil terlihat senyuman psikopat darinya. Tapi tiba-tiba Hwalin pun menghunus pedangnya sambil berkata, kau psikopat, cungkil saja matamu sendiri. Sambil ia mengarahkan serangannya ke arah mata dari si buta itu. Dan Hwalin pun berkata lagi, pergilah ke neraka, bajingan buta. Tapi tiba-tiba si buta itu pun menghilang dengan cepat dari hadapan Hwalin. Dan ternyata dengan kecepatannya ia pun berada di belakang Hwalin, sambil ia berkata, tidak perlu panik nona muda, kalau aku memang ingin matamu dari awal sudah kucungkil. Sambil terlihat Hwalin di sana yang ketakutan. Lalu si buta pun meraba wajah dari Hwalin sambil berkata lagi, satu-satunya alasan kamu masih hidup adalah karena kamu masih berguna seperti orang yang mendukungmu. Sekarang bisakah kamu memberitahuku di mana letak ketulusanmu? Lalu Hwalin pun ketakutan berkata, tidak seperti kalian, tuanku sudah mengambil tindakan. Lalu si buta pun berkata lagi, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, itu hampir merusak hubungan kita. Kepala keluarga Hwang bahkan mulai lebih sering mengunjungi kamar kecil. Di sana Hwalin pun berjalan sedikit sambil berkata, apa baik-baik saja bagimu untuk mengekspos dan merusak reputasi tuanmu? Lalu si buta pun menjawab, tuan, kepala keluarga Hwang adalah tuanku? Dia tidak layak, kita cuma memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Ngomong-ngomong, tujuanmu untuk menemukan orang itu kah? Lalu Hwalin pun menjawab, apakah ada masalah dengan itu? Si buta pun berkata lagi, tidak juga sih, tapi dialah yang membutakanku. Baiklah, saya akan pergi sekarang, selamat tinggal. Sambil terlihat Hwalin dari belakang yang melihatnya bergumam, siapa sih orang ini? Dia bukan dari keluarga Hwang dan juga bukan salah satu anjingnya permaisuri. Kekuatan apa yang dia miliki? Apa motif dia yang sebenarnya?
Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya di kota Dagan yang sangat ramai itu, kita diperlihatkan Liun yang membawa beberapa barang sambil berkata, "Sayang, kenapa kamu membeli banyak sekali baju?" Lalu Sosweli pun menjawab, "Karena aku mau, kenapa kau banyak tanya?" Sambil terlihat Liun di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, pakaian lamanya terlalu kecil kah? Tahap pertumbuhan benar-benar menarik." Sambil ia melirik ke arah boba dari Sosweli itu. Lalu Sosweli pun marah berkata, "Aku sudah bilang untuk berhenti menatapku, kamu memikirkan hal-hal aneh lagi kan?" Lalu Liun pun menjawab, "Aku cuma menghargai kecantikanmu, aku sama sekali tidak punya niatan lain." Sosweli pun berkata, "Cuma hantu yang bakal mempercayaimu." Lalu Liun pun tersenyum berkata, "Ngomong-ngomong, aku dengar dari banyak orang yang lewat bicara tentang tentara pemberontak, apa ada sesuatu yang terjadi?" Lalu Sosweli pun menjawab, "Baru-baru ini ada rumor kalau tentara pemberontak akan kembali dan pemimpin pemberontak bersembunyi di dalam ibu kota. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu." Di sana Liun pun tersenyum bergumam, "Mereka selalu membuat aku yang disalahkan untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma mau hidup damai dengan istriku." Dari pemberontakan-pemberontak untuk mundur, aku ke pengasingan. 6 tahun telah berlalu. Kalau aku tidak menyerah, aku mungkin saja menjadi kaisar. Tetapi kalau itu terjadi, aku mungkin tidak bakal bertemu dengan Sosweli. Kaisar, kenapa aku menginginkan itu?" Lalu Sosweli pun berkata, "Kenapa ada seseorang yang sebagai pemimpin tentara pemberontak di dunia ini ya? Dia begitu kuat seolah-olah akal sehat tidak berlaku untuknya." Sambil terlihat Liun di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, "Mungkin dia punya fisik yang benar-benar unik, di mana bahkan dentiannya secara bertahap berkembang di kemudian hari, membuat dia bisa menyerap biji ki sejati yang ditinggalkan oleh para pendahulu Senso dan tidak terhitung jumlahnya mungkin. Bukannya ini memungkinkan dia untuk berkultivasi semudah meminum air?" Lalu Sosweli pun terbengong berkata, "Ngomong-ngomong, mana mungkin itu benar, kamu pasti hidupnya dalam mimpi." Lalu Liun pun menjawab, "Memang pas aku dengan istriku, aku sangat senang, aku merasa seperti aku lagi bermimpi. Kalau ini semua mimpi, semoga aku bisa hidup dalam mimpi ini selamanya." Sambil ia membayangkan bersama Sosweli yang mempunyai anak di sana, dan ia pun bergumam, "Sekali lagi, kalau kita punya anak di masa depan, apa mereka bakal menjadi prajurit ilahi yang tak terkalahkan setelah dilahirkan?" Tapi tiba-tiba ia pun dicium oleh Sosweli, dan di sana Sosweli pun berkata, "Bodoh, apa kamu sekarang sudah tahu apakah ini mimpi atau bukan?" Di sana Liun pun tersenyum berkata, "Aku rasa aku belum bangun, mungkin aku bakal bangun setelah beberapa jam lagi." Sosweli di sana pun berkata, "Lalu teruslah bermimpi." Sambil ia memalingkan wajahnya, dan ia pun berkata lagi, "Kita bicarakan nanti malam saja ya, bodoh." Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya, kita diperlihatkan kediaman Liun. Di sana kita diperlihatkan juga sebuah ember, dan ember itu pun tiba-tiba terjatuh terguling di sana. Lalu di sana Liun pun terbangun merasakan sesuatu, dan ia pun bergumam, "Pencurikah? Entah kenapa aku merasa kalau kejadian ini tidak asing. Untungnya istriku tidak terbangun." Sebaliknya, sambil ia memandangi Sosweli yang tertidur, lalu ia pun berjalan membuka pintu sambil bergumam lagi, "Kau tidak akan bisa kabur, berani sekali datang ke rumahku untuk mencuri barangku. Hilang barang itu sih bukan masalah besar, tapi bakal jadi masalah besar kalau mengganggu istriku yang lagi tidur. Seharusnya bukan seseorang dari keluarga Huang lagi kan? Aku sudah memperingatkan mereka semua, tapi ternyata di depannya terdapat Li Sui yang sedang jongkok." Lalu Liun pun berkata, Li Sui pun menoleh dengan menangis, dan ia pun berkata, "Tuan Tanah." Liun pun berkata juga, "Kenapa kamu masih jalan-jalan di tengah malam?" Li Sui pun menjawab, "Dengarkan aku, seram, rumahku berhantu, Tuan." Lalu Liun pun berkata, "Berhantu? Mana mungkin ada hantu di dunia ini. Oke, jangan menangis, aku bakal pergi dan melihat-lihat denganmu, jangan khawatir."
bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa kamu bilang itu berhantu? Sambil terlihat Lisue di sana cingak-cinguk. Lalu Lisue pun menjawab, aku membawa kembali sebungkus besar makanan sebelumnya, tapi tidak lama kemudian makanan itu menghilang secara misterius. Lalu ada bayangan hitam di luar jendelaku. Aku sangat takut sampai aku tidak sengaja meninju dinding dengan tanganku, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Lalu Liun pun berkata, dia pasti ketakutan pas kamu meninju dinding itu. Lalu Lisue pun bergumam, sebentar, ini rumahku. Dan di sana kita diperlihatkan mereka berdua yang berada di hadapan pintu rumah Lisue. Dan Liun pun berkata, kesimpulannya berarti makanannya hilang dan ada bayangan misterius. Aku akan menemanimu untuk melihat-lihat, kamu tidak perlu takut. Tapi tiba-tiba terlihat dua mata yang sangat seram di depan mereka. Lalu kita diperlihatkan gerakannya yang sangat cepat. Di sana Lisue pun langsung nangkring di badan dari Liun itu. Dan Lisue di sana pun ketakutan berkata, kan aku sudah bilang ada hantu, kamu masih tidak percaya. Liun pun tersenyum bergumam, itu benar-benar bukan manusia. Aku bilang itu bukan manusia, tapi aku tidak bilang kalau itu hantu kan. Cobalah kamu lihat yang ada di tepi jendela ini. Sambil kita diperlihatkan cakaran sesuatu di jendela itu. Lalu Lisue pun berkata, bagaimana goresan ini bisa ada? Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut melihat gerakan dari sosok hitam itu. Dan sosok itu pun nangkring di jendela. Ternyata itu adalah kucing. Di sana Lisue pun berkata, wah, anak kucing yang lucu, jadi kamu itu hantu yang sebelumnya ya. Lalu Liun pun berkata, ini bukan kucing biasa, ini adalah kucing surat yang dilatih khusus untuk mengirim surat di medan perang. Selama surat itu tidak terkirim, dia tidak akan berhenti. Kecepatannya sangat cepat sehingga prajurit biasa tidak dapat mendeteksinya. Sambil ia mengambil kucing itu dan bergumam lagi, kucing ini hampir punah setelah perang. Mungkinkah surat di atas tubuhnya berasal dari setahun yang lalu? Lalu Lisue pun mengambil kucing itu dan merangkul sambil berkata, siapa sih yang sangat menyukaiku sampai-sampai memakai kucing surat yang begitu berharga untuk mengirimku surat? Tapi tiba-tiba kucing itu pun melompat ke arah Liun dan di sana ia pun nangkring di kepala Liun. Liun pun berkata, sepertinya surat ini untukku. Dan ia pun mengambil surat itu dan membacanya sambil bergumam, butuh waktu yang lama untuk sampai, siapa yang mengirim? Di sana Lisue pun berkata, aku terlalu bersemangat, ternyata itu bukan untukku. Lalu Liun pun membaca bergumam sambil membayangkan, untuk temanku setahun yang lalu, kalau kamu mau pergi, kamu bisa pergi kapan saja, kamu tidak berhutang apapun pada mereka. Dunia ini tidak cocok bagimu, setengah dari hidupmu dihabiskan dalam perang, ini tidak adil bagimu. Kupikir kamu harus punya hidupmu sendiri. Meskipun aku adalah salah satu pencipta pemberontak, aku tidak punya banyak hak untuk berbicara. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Kamu adalah orang yang lembut dan kuharap kamu bisa menjalani hidup ini dengan damai, tidak pernah perang dan kekejaman. Dan mungkin kamu bisa menikahi wanita cantik secantik istriku. Oh iya, aku punya anak perempuan namanya Lisue. Dia gadis yang sangat pintar. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Li Sun Zeng, aku memintamu untuk menjaganya, jangan bebani dia. Di sana Lisue pun berkata, Tuan Tanah, ada apa denganmu? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu terpesona? Sambil Liun di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, tiba-tiba aku jadi agak lapar. Mau makan apa? Aku yang traktir kamu hari ini. Ternyata itu adalah surat dari temannya, yaitu pemimpin pemberontak yang asli. Lalu di sana Lisue pun berkata, Tuan Tanah, kamu tidak jadi gila kan? Kamu tidak akan benar-benar menyukaiku kan? Sebelumnya aku cuma bercanda. Lalu Liun pun berkata, jangan khawatir, temanku bilang kalau aku tidak boleh macam-macam pada seorang gadis cantik berusia 16 tahun bernama Lisue. Lalu Lisue pun berkata, apa aku itu orang yang terkenal? Tapi teman. Lalu Liun pun menjawab, ya, seorang teman yang sangat baik yang benar-benar mengertiku. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di sana terdapat makanan yang banyak. Lalu Liun pun berkata, ngomong-ngomong, aku belum pernah tanya sebelumnya apa yang terjadi dengan keluargamu. Lisue pun menjawab, pertanyaan ini aku tidak bisa menjawabnya karena ketika aku kembali ke rumah hanya ada ayahku yang sudah sekarat dan orang-orang lainnya yang meninggal. Rumah itu terbakar
dan waktu itu dia hanya punya waktu untuk memberitahuku untuk menemukan seseorang dan kemudian dia meninggal. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Di sana Liyun pun berpikir, kita kecualikan orang-orang dari kerajaan dulu. Kelompok anjing ini adalah yang paling sombong. Mereka tidak perlu melakukannya secara diam-diam. Meskipun Lauli tidak kuat, dia masih punya banyak bawahan yang tidak bisa ditangani oleh pasukan biasa. Sebentar, mungkinkah? Sambil Liyun pun mengingat-ingat sesuatu dan kita diperlihatkan kota Dagan yang sepi. Tapi tiba-tiba kota Dagan itu pun keluarlah aura dari Liyun yang membara. Di sana Chen Hai bersama Ucerit pun memandangi aura itu. Chen Hai berkata, sangat menyeramkan. Apa yang akan dia lakukan? Kemarahan yang kuat itu pasti dia. Bersembunyi begitu lama, tiba-tiba jadi terang-terangan. Apakah dia mau memprovokasi kita? Ternyata itu adalah aura Liyun yang diperlihatkan oleh mereka. Lalu di sana Liyun pun bergumam, bukan pengadilan kekaisaran ataupun pasukan xiao-xiao lainnya, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah anggota tentara pemberontak. Tapi siapa dia? Sambil ia emosi di sana. Lalu Li Shui di sana pun berkata, ngomong-ngomong Tuan Tanah, apa tidak apa-apa kalau kamu keluar selarut ini? Bukannya kakak Soswali bakal khawatir? Di sana Liyun pun tersenyum berkata, tidak apa-apa, dia pasti masih tidur. Sekarang dia pasti masih ngantuk. Di sana Li Shui pun berkata, kamu benar-benar sudah hafal dengan kebiasaan kakak Soswali. Aku jadi penasaran gimana kalian berdua bisa bertemu. Lalu Liyun pun menjawab, kalau ini tentu saja wajah tampanku yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sambil kita diperlihatkan wajah tampannya yang menyerupai Jojo Bizarre. Di sana Li Shui pun berkata, jangan bercanda mulu, bilang saja pada aku. Lalu Liyun pun berdiri berkata, itu cerita yang panjang, kita bicarakan nanti saja kalau ada waktu luang. Jangan khawatir, lagi pula masih terlalu dini untuk kamu tahu, jadi aku akan kembali dulu. Sambil terlihat Li Shui di sana yang bergumam, dia banyak nanya tentang apa yang terjadi tentang kebakaran itu. Kayaknya surat itu pasti ada yang menuliskan sesuatu untukku. Lalu kita diperlihatkan Liyun yang berjalan meninggalkan rumah dari Li Shui itu, dan ia pun bergumam, informasinya masih kurang. Aku harus ke Hongxiu Tower lagi dan tanya pada Kiran itu. By the way, Kiran itu bisa berarti wanita cantik atau pelacur terkenal ya Mo. Lalu ia pun berkata, cepat selesaikan masalah ini dan kembali ke kehidupan damai. Sambil terlihat ia yang membuka pintu, ternyata dari depannya terdapat Soswali. Di sana Liyun pun terkejut. Soswali berkata, bisakah kamu jelaskan dari mana saja kau pergi? Tidak melihat siapa-siapa di tengah malam membuatku khawatir. Sambil ia duduk bersandar di meja itu. Lalu Liyun pun menjawab, kupikir kamu sudah tidur. Li Shui bilang kalau ada hantu di rumahnya, jadi aku pergi menemaninya untuk melihat. Ternyata itu cuma seekor kucing sayang. Lalu Soswali pun menjawab, begitu ya, sambil ia nguap di sana. Lalu ia pun digendong oleh Liyun sambil Liyun berkata, kamu sendiri apa yang kamu lakukan? Kenapa sampai duduk di luar? Bagaimana kalau kamu masuk angin? Soswali pun menjawab, aku menyentuh tempat tidur tapi tidak ada kamu, jadi aku terbangun dah. Karena aku tidak bisa tidur tanpamu. Dan Liyun pun menjawab, bisakah kamu tertidur sekarang? Lalu Soswali pun tersenyum sambil berkata, iya sayang. Dan beberapa saat kemudian di pagi harinya, di sana seseorang pun berkata, yang mulia, insiden Gunung Salju telah diselidiki. Ternyata itu adalah Chen Hai. Dan ia pun berkata lagi, tapi kulit yang mulia kelihatan pucat, apa Anda ingin istirahat dulu? Lalu Soswali pun berkata, tidak apa-apa, kamu cuma perlu melaporkannya secara rinci. Dan ia pun bergumam, ini semua gara-gara Liyun, aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Lalu Chen Hai di sana pun berkata, identitas para tahanan di Gunung Bersalju telah diidentifikasi, dan terutama ada 2 orang, yaitu binatang buas Saihan dari Wilderness Utara dan mantan kader pemberontak Narentauya. Dan mereka kemudian mengumpulkan sejumlah besar pasukan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100. Lalu Soswali pun berkata, kader pemberontak, bagaimana kekuatannya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan pemimpin pemberontak? Lalu Chen Hai pun menjawab, tentu saja jauh lebih rendah, tapi dikabarkan kalau dia punya hubungan yang sangat dekat dengan pemimpin pemberontak.
Lalu Sosweli pun berkata, apa hubungannya denganku? Tidak usah melaporkan hal-hal yang tidak perlu. Masalah pemberontak tentu saja masalah yang berat dan mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Ambillah, ini adalah strategi yang kususun tadi malam untuk menghadapi para pemberontak. Sambil ia memberikan gulungan itu, dan Sosweli pun berkata lagi, kamu lihat saja dulu dan ikuti cara-cara di situ untuk hadapi para pemberontak. Sambil terlihat Chen Hai di sana yang memandangi kertas itu dengan tersenyum, dan ia pun berkata, yang mulia bijaksana. Tapi ia pun langsung terbengong dan ia pun membaca surat itu sambil berkata, cinta membuat pengecut menjadi berani, tapi merubah prajurit menjadi pengecut. Cinta adalah api yang menyala kehidupan, tanpanya semuanya akan berubah menjadi malam. Di sana Sosweli pun terkejut, lalu ia pun bergumam, bukannya ini surat cinta yang ditulis Liyun saat itu? Pasti aku terlalu lelah kemarin, aku bangun terburu-buru di pagi hari dan aku salah ambil. Bukannya ini memalukan? Sambil terlihat Chen Hai di sana yang berkata, yang mulia ini. Dan di sisi Sosweli ia pun bergumam, bagaimana aku menjelaskannya? Tapi tiba-tiba Chen Hai di sana pun tersenyum dengan semangat sambil berkata, Anda sangat hebat. Apakah Anda berencana memakai cantik untuk mempengaruhi pemberontak itu? Begitu mendalam, berwawasan luas. Ini adalah cara orang bijak. Saya Chen Hai bersumpah akan selalu setia kepada yang mulia. Sambil ia bersujud di sana. Lalu di sisi Sosweli ia pun berkata, iya, dia mengerti maksudku. Dan ia pun bergumam, orang ini banyak sekali dramanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah bangunan dan seseorang berkata, apa? Ternyata itu adalah Liyun, dan ia pun berkata, apa? Narentoya? Lalu di sisi Li Shui ia pun berkata, ya, dia muncul di koran pagi di Kyoto. Sepertinya itu insiden di Gunung Salju. Kamu kenal baik dengannya kan? Lalu Liyun pun menjawab, itu semua omong kosong. Pada kenyataannya aku tidak terlalu mengenalinya. Lalu Li Shui pun berkata, bagaimana bisa? Lalu dari mana gosip itu bisa muncul? Di sana Liyun pun berkata, aku gak bohong, cuma orang itu selalu kebetulan muncul di setiap kali aku bekerja. Misalnya setelah berlatih pedang, dia kadang-kadang lewat begitu saja sambil membawakan handuk, air, dan baju ganti. Ketika lagi dalam rapat pertemuan, dia mungkin duduk lebih dekat denganku karena Feng Shui, dan wajahnya bakal memerah ketika cuaca panas. By the way, Feng Shui itu baca di Google sendiri ya, Mo. Di sana Li Shui pun berkata, oh alah, ternyata semua itu cuma kebetulan ya. Dan Liyun pun menjawab, iya, itu kebetulan. Dan Li Shui pun berkata lagi, apa kamu pikir dia akan datang menemuimu? Lalu Liyun pun menjawab sambil melihat ke arah langit, dan ia pun berkata, mungkin, tapi dia tidak tahu kalau aku ada di sini, dan dia tidak mempunyai sarana untuk memasuki Kyoto. Pada dasarnya tidak mungkin bagi dia untuk muncul di sini. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu Saihan bersama Neren Toya yang sedang mendekat ke arah kereta api. Di sana Neren pun berkata, lihatlah keajaiban yang telah dia ciptakan. Keajaiban ini akan menuntun kita untuk menemukannya. Sambil ia memandangi kereta api di sana dan bersambung, mo.